Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Dengan mengedarkan kekuatan jiwanya, dia harusnya mampu melarutkan efek obat. Tang Wulin berpikir, bagaimana Tang Tua akan membantuku membuka segel pertama? Tiba-tiba, perasaan aneh menyelimutinya dari setiap sudut tubuhnya. Rasanya seolah-olah vitalitas mengalir ke dalam darahnya. Seolah-olah uap mengalir keluar dari setiap pori tubuhnya. Panas yang tiba-tiba ini membuat Tang Wulin merasa tak tertahankan, dan dia hampir tidak bisa tetap berada di posisi duduknya. Tubuhnya mirip tungku, keringat mengucur dari tubuhnya seperti air terjun. Tang Wulin tidak bisa mengendalikan panas dalam dirinya dan mulai gemetar hebat. Pola emas samar mulai muncul di dahinya, tumbuh sampai menutupi seluruh tubuhnya. Pola emas dalam bentuk belah ketupat tampak samar pada awalnya, tetapi perlahan menjadi lebih jelas. Tubuh Tang Wulin menjadi semerah udang rebus. Sangat panas. Tang Wulin mengatupkan giginya dan bertahan, seperti yang dikatakan Tang Tua sebelumnya bahwa dia harus memiliki kekuatan daya tahan dan dedikasi. Kekuatan jiwa yang lemah di dalam dirinya tampaknya telah lepas dari kendalinya dan mulai melonjak ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin tidak bisa lagi mempertahankan keadaan meditasinya dan merasa sekelilingnya berubah menjadi merah darah. Mungkinkah tubuhku akan benar-benar meleleh? Tubuh Tang Wulin bergetar dan jaring emas di tubuhnya menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, panas itu menghilang seperti ombak yang surut dan bersamanya perasaan sengsara yang tak tertahankan mulai muncul. Setelah mencapai keseimbangan, tingkat kenyamanan ini biasanya tidak akan tercapai, tetapi kelegaan yang menenangkan dari kesengsaraan akan dengan mudah menyebabkan keracunan. Tang Wulin kini rileks setelah melalui penderitaan dan merasa seperti tubuhnya telah terkelupas secara menyeluruh oleh panas luar biasa yang sebelumnya mengalir melalui tubuhnya. Itu membuatnya tidak punya energi. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Namun tiba-tiba gelombang dingin muncul dari hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti panas sebelumnya, rasa dingin ini beredar hingga ke dalam tubuhnya, ke kedalaman jiwanya. Kemerahan yang tertinggal di kulitnya diganti dengan warna biru pucat. Tubuh Tang Wulin bergetar karena lebih banyak kekerasan. Satu-satunya hal yang tidak terlalu bergetar adalah pola jaring emas. Pola jaring emas menjadi lebih berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya mulai memancarkan dingin yang menggigil. Alih-alih panas yang ekstrim, perubahan meninggalkan pakaiannya dalam kehancuran. Kekuatan jiwanya hanya peringkat 12. Itu tidak dapat meringankan sebagian dari penderitaannya. Itu sangat dingin sehingga darahnya akan segera membeku. Tang Wulin hanya bisa merasakan detak jantungnya jatuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Penglihatannya kabur. Apakah ini efek dari buah kristal es dan buah api merah 100 tahun? Ini sangat menyakitkan. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dengan buah roh yang usianya sama, sebuah proses yang disebut sebagai pemurnian tubuh es dan api yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun ini adalah proses yang berbahaya bagi kebanyakan orang karena perubahan mendadak dari suhu ekstrim dapat menyebabkan kelemahan ekstrim. Untuk mencegahnya, buah dengan sifat penyeimbang dengan usia yang lebih tua yang diperlukan untuk menjamin keamanan. Lebih penting lagi, proses pemurnian tubuh membutuhkan mas roh dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi untuk membimbing dan melindungi pemurni tubuh. Bagi Mu Chen jelas bahwa Mang Tian akan membantu membimbing Tang Wulin dalam prosesnya, tetapi dia tidak mengharapkan bahwa Tang Wulin telah mengkonsumsi ketiga item roh itu sendirian. Ya, benar-benar sendirian. Ini adalah buah roh 100 tahun dan bahkan penatua jiwa dengan 3 cincin akan terluka parah dalam prosesnya, meninggalkan jejak penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dalamnya. Belum lagi fakta bahwa Tang Wulin hanya berkultivasi ke peringkat 12 kekuatan jiwa. Akhirnya, setelah periode waktu yang tidak diketahui, hawa dingin yang ekstrim mereda dan kondisi mental Tang Wulin pulih. Karena lumpuh, dia hanya bisa merasakan mati rasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Meskipun demikian, anehnya dia merasa berkepala jernih dan dapat dengan jelas melihat pola jaring emas.
yang berkilau di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya terbungkus dalam jaring besar. "Tang tua, kamu di mana? Apa yang harus aku lakukan?" Tang Bulin berpikir secara mental, tetapi Tang tua tidak membalasnya sama sekali, seolah-olah keberadaannya selalu menjadi mimpi buruk belaka. Tetapi Tang tua tidak membalas sama sekali, seolah-olah keberadaannya selalu menjadi mimpi buruk belaka. Tang Bulin tahu dia tidak memiliki rute lain untuk melarikan diri, jadi dia tidak bisa melakukan apapun selain membiarkan ketiga benda spiritual itu menghancurkan malapetaka di dalam tubuhnya. Pada saat ini tubuhnya mendapatkan kembali mobilitasnya dan dia merasa perasaan nyaman sekali lagi, namun dia tidak lengah. Pertama adalah panas luar biasa diikuti oleh dingin yang ekstrim. Apa yang akan menjadi efek dari darah makhluk roh tipe naga? Jenis penderitaan apa kali ini? Fakta-fakta membuktikan tebakannya benar. Panas luar biasa dan dingin yang ekstrim sama-sama tak tertahankan, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan selanjutnya. Seolah-olah ada semut kecil yang perlahan merangkak ke atas anggota tubuhnya, mengebor ke dalam otot, organ, dan tulangnya. Tang Bulin tidak tahan lagi dan berteriak dengan getir. Dia ingin menggaruk sensasi, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak sama sekali. Lebih buruk lagi adalah kejernihan pikirannya yang saat ini luar biasa. Dia sepenuhnya mengalami penderitaan yang tidak manusiawi. Penderitaan ini terlalu sulit untuk ditanggung. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Seluruh tubuh Tang Bulin bergetar hebat. "Tidak tahan aku, tidak tahan lagi." Suara tiba-tiba terdengar. "Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka hanya kematian yang menantimu. Jika kamu ingin terus hidup, kamu harus menanggungnya. Jika kamu mampu menghadapi penderitaan apapun dengan berani, kamu akan bisa mengatasinya. Belajar untuk bertahan dan pintu menuju sukses akan terbuka untukmu." Suara Tang tua akhirnya muncul sekali lagi, tapi kali ini dia terdengar suram. Semangat Tang Bulin bergetar. "Tepat sekali. Aku tidak bisa menyerah. Jika aku tidak bisa membuka segelnya, aku hanya akan disambut dengan kematian. Aku tidak bisa mati. Masih banyak hal yang belum aku capai. Aku ingin menjadi kuat. Aku ingin menjadi master mecha yang kuat dan dapat menggunakan mecha yang dibuat dari logam yang aku tempa sendiri. Aku perlu mencari ibu dan ayah juga, serta Naar juga. Aku ingin menjadi master yang kuat dan master mecha yang kuat. Aku ingin terus hidup. Ada begitu banyak hal indah untuk aku alami di dunia ini." Di dalam hatinya, perasaan menantang yang kuat tumbuh di dalamnya, dan itu tampak mengurangi penderitaannya serta mati rasa serta gatal. Itu sepertinya mereda, menghilang dari tulang serta kembali ke tulang punggungnya. Apa yang tidak dilihat oleh Tang Bulin adalah perubahan warna pola berselaput di tubuhnya. Karena telah berubah dari emas menjadi ungu, warna ungu tidak bertahan lama. Polanya berubah kembali menjadi emas yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seolah-olah warna keunguan telah menyemburkan pola keemasan sebelum mereda setelahnya. Mati rasa dan gatal Tang Bulin berangsur-angsur menghilang juga, dan dia terengah-engah merasa kembali ke tubuhnya sekali lagi, dan dia menyadari bahwa dia bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku sudah pulih? Selesai? Apakah segelnya telah dirusak? Suara sedingin es dari Tang tua kini tiba-tiba bergema di benaknya. "Bersiaplah, ini baru permulaan." Apa? Ini baru permulaan? Tiga perasaan, panas luar biasa, dingin yang ekstrim, serta mati rasa dan gatal, semuanya muncul kembali tiba-tiba tanpa memberi waktu kepada Tang Bulin untuk bereaksi. Pada saat ini Tang Bulin merasa seolah-olah telah ditelan. Saat dia terus melepaskan jeritan tajamnya, penglihatannya kini perlahan mulai kabur, mulai memutih. Di Akademi Laut Timur, badai melanda kota Laut Timur kali ini dengan tiba-tiba, membuat seluruh kota menjadi kacau balau. Toko tidak bisa berbisnis, sekolah tidak bisa mengajar, dan komunikasi lumpuh. Setiap departemen administrasi kota benar-benar dibanjiri pekerjaan. Badai ini berlangsung seminggu penuh. Pada puncaknya, ia bahkan mampu mencabut pohon-pohon besar dan menyebabkan kerusakan besar pada bangunan. Untungnya, sekarang sudah berlalu. Usai badai, kota Laut Timur tampil lebih segar dari sebelumnya. Kabut tipis menciptakan selubung di udara, sementara sinar matahari menyinari bumi.
Sesekali keduanya akan bergabung untuk menciptakan pelangi di cakrawala yang cerah. Pada saat ini, Xie yang sedang di ruang guru penuh dengan kegelisahan. Apa yang terjadi dengan pria itu? Dia masih belum menjawab komunikatorku. Mungkinkah komunikator kehabisan daya dan kita tidak bisa menghubungnya lagi? Alasan kegelisahannya sangat sederhana. Dia tidak bisa menghubungi Tang Wulin sama sekali. Saat badai berlalu, Xie telah bekerja keras berkultivasi di bawah bimbingan Wu Zhangkong dan telah mampu membuat terobosan. Setelah membuat terobosan ini, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah memberitahu semua teman baiknya, namun siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tidak akan bisa menghubungi komunikator Tang Wulin? Lebih penting lagi, hari ini adalah hari mereka kembali ke kelas, namun Tang Wulin masih belum bisa ditemukan. Xie bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Kembali ke kelas juga berarti turnamen promosi kelas akan dilanjutkan setelahnya. Lawan mereka adalah kelas 1 tahun pertama, kelas dengan siswa baru terkuat sepanjang sejarah akademi. Tang Wulin orang itu, di mana dia? Alis Guye berkerut, matanya juga penuh kekhawatiran. Ia berseru, "Apakah kamu tahu di mana bengkelnya? Mungkin kita bisa mencarinya di sore hari." Xie memaksakan senyum pahit. "Aku tidak terlalu tertarik menempa, jadi bagaimana aku tahu di mana bengkelnya?" Dia bahkan menelponku hari itu untuk secara khusus menjelaskan bahwa dia akan tinggal di bengkelnya dan dia tidak akan mendapatkan masalah di sana. Tapi kenapa dia masih belum ada kabar darinya? Mungkinkah dia benar-benar lupa waktu? Ekspresi Guye mendung dan suram saat dia terus berkata, "Apa yang kamu tahu? Ayo pergi ke asosiasi pandai besi di sore hari. Mungkin bengkelnya terdaftar dengan mereka." Xie tidak membantah Guye untuk sekali, melainkan menganggukkan kepalanya dan setuju. "Itu ide yang bagus. Ayo pergi ke sana nanti." 7 hari telah berlalu. Tang Wulin masih belum muncul di kelasnya, bahkan saat kelas itu diberhentikan pada siang hari. Kini Xie dan Guye pergi mencari Wu Zhangkong sebelum mereka dengan cepat terbang keluar dari akademi, langsung menuju ke asosiasi pandai besi. Namun 1 jam kemudian mereka meninggalkan asosiasi pandai besi dengan ekspresi muram. Balasan asosiasi pandai besi sangat sederhana. Informasi apapun mengenai ruang tempat yang terdaftar di asosiasi bersifat rahasia dan tidak dapat dibocorkan. Itu hanya mungkin jika mereka mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Selain itu, informasi Tang Wulin berada pada tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada pandai besi biasa. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta Guru Wu untuk mengajukan izin pemerintah dan kemudian kembali dan bertanya? Guye berseru kepada Xie. Xie tertawa getir. "Kita tidak punya cukup waktu untuk ini. Mendapat izin pemerintah itu mudah, tetapi yang kita kurang adalah waktu. Permintaan kita pasti tidak akan disetujui hari ini, sementara pertandingan kita malam ini, aku khawatir itu tergantung pada kita berdua untuk memenangkan pertempuran ini. Wulin bukan tipe orang yang tidak bisa diandalkan. Dia pasti menemui masalah yang mencegahnya datang." Guye mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi masam. "Kita bisa membicarakan ini ketika kita kembali. Bagaimanapun, pertama-tama mari kita minta Guru Wu mengajukan izin pemerintah. Sangat penting bahwa Wulin ada di sana untuk pertandingan kita." Di akademi, di ruang guru Wu Zhangkong. "Apa? Izin pemerintah?" Wu Zhangkong menatap kedua muridnya. Ekspresinya yang awalnya sedingin es perlahan mencair untuk mengungkapkan kesuraman. Tang Wulin sama sekali tidak pergi ke kelasnya dan mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.